Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Destriana, NIM 2030707099, kelas 2001B. Sosiologi antropologi. Manusia sebagai makhluk individu. Proses pengindividuan pada manusia adalah sosial, internalisasi, enkulturasi. Sosial dibagi menjadi dua. Primer, yaitu dasar, biasanya dari keluarga. Sekunder, membentuk pribadian sosial, biasanya di lingkungan sosial seperti sekolah. Internalisasi adalah proses dari dalam diri sendiri, bersifat subjektif. Internalisasi berperan membantu menjadi jati diri. Enkulturasi adalah kebudayaan atau kebiasaan. Unsur dan pengetahuan. Persepsi adalah proses penyusun, mengenali dan mengartikan. Pengamatan adalah jika seseorang memusatkan perhatiannya ke persepsi konsep. Fantasi adalah sesuatu yang melebih-lebihkan yang ada di pikiran. B. Perasaan adalah rasa ingin tahu, bisa membuat rasa pada manusia. C. Naluri ada 7 macam. 1. Dorongan untuk bertahan hidup. 2. Dorongan untuk seksualitas. 3. Dorongan untuk mencari makanan. 4. Dorongan untuk bergaul. 5. Dorongan untuk peniruan tingkah laku orang lain. Dorongan untuk beribadah. Dorongan untuk tindakan estetik. Ada 4 perangi pada manusia: sagulmis, flegmatis, koleresi, 4. melankolis. Fungsi manusia sebagai makhluk hidup: menentukan karakteristik diri sendiri, membuka lingkungan sosial, bisa menempatkan diri, menyeimbangkan diri, terpenuhi jasmani dan rohani, dapat membuktikan rasa kepribadian menjadi lebih baik, berkembangnya kekeluargaan. Interaksi sosial dan proses sosial. Proses sosial adalah cara berhubungan baik antara orang ke orang, kelompok ke kelompok. Proses sugesti terjadi karena orangnya berwibawa. Saran untuk interaksi sosial: 1. Kontak sosial. 2. Komunikasi. Berkomunikasi bisa dari berbagai cara, lewat gestur tubuh, bicara efektif, dan lain-lain. Proses sosial hampir disamakan dengan interaksi sosial, tetapi itu ada perbedaannya. Proses sosial adalah asosiasi dan dinasosiatif. Interaksi sosial adalah konteks sosial atau komunikasi. Fungsi akomodasi usaha dan cara untuk meredakan, mengendalikan dan penyelesaian. Bentuk persaingan: persaingan ekonomi. 2. Persaingan kebudayaan. 3. Persaingan kedudukan dan peranan. 4. Persaingan ras. Faktor persaingan tergantung pada orangnya. Fungsi persaingan: menyalurkan keinginan yang bersifat kompetitif dari setiap individu. 2. Mendorong seseorang untuk belajar dan mengikuti kemampuan tertentu. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tak ada masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan sebaliknya. Tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan penduduknya. Kata kebudayaan berasal dari bahasa dan Sanskerta. Budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi dan akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi. 1. Unsur kebudayaan. Menurut Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut. 1. Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Organisasi ekonomi. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. 4. Organisasi kekuatan. 2. Unsur-unsur masyarakat. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu 1. Alat-alat produktif. 2. Senjata. 3. Wadah. 4. Makanan dan minuman. 5. Pakaian dan perhiasan. 6. Tempat berlindung. 7. Alat-alat transport. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggota, seperti kekuatan alam,
Dispensasi sosial dan stratifikasi sosial. Struktur sosial merupakan pola perilaku dari setiap individu masyarakat yang tersusun sebagai suatu sistem, baik vertikal maupun horizontal. Struktur vertikal adalah berbentuk diferensiasi sosial, yaitu status dan pesan sosial. Diferensiasi sosial. Diferensiasi adalah klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama. Pengertian sama di sini menunjukkan pada penggolongan atau klarifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar atau sejajar. Asumsi adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak. Dan selanjutnya, contoh analisis kasus dalam sosiologi dan antropologi UTS. Kesimpulan. Berdasarkan dari apa yang dijelaskan di dalam UTS saya kemarin, saya menarik kesimpulan dan menjadikannya beberapa poin sebagai berikut. 1. Aplikasikan bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. 2. Hindari kontak langsung dengan orang lain dan usahakan agar tidak keluar rumah kecuali di saat genting. 3. COVID-19 adalah virus yang merusak sistem pernapasan dan dapat menyebabkan beberapa komplikasi akibat infeksinya hingga kematian. 4. Jangan terlalu merasa tertekan dan terbebani selama masa pandemi wabah ini, karena yang dibutuhkan adalah kuatnya sistem imun atau metabolisme tubuh dan dapat meningkatkan imun dengan olahraga serta makan makanan yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.